Halo sahabat alur cerita lover, kembali lagi ke channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like and subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini alur cerita lover akan menceritakan film Bollywood Chennai Express tahun 2013. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Film ini menceritakan perjalanan hidup seorang pria bernama Rahul yang berusia 40 tahun. Kisah dimulai sejak Rahul kecil. Ia lahir di keluarga yang cukup berada, dan tinggal di rumah besar bersama nenek, kakek, ibu, dan ayah Rahul. Orang tua Rahul meninggal saat usianya masih 8 tahun. Kemudian Rahul dirawat oleh nenek dan kakeknya. Keluarganya memiliki toko besar bernama Yeye Mitaiwala yang cukup terkenal. Kakek selalu ikut campur dalam urusan percintaannya, sehingga Rahul belum menikah sampai usianya sekarang menginjak 40 tahun. Kakek sangat menyukai kriket. Pemain favoritnya adalah Sachin Tendulkar. Saat perayaan ulang tahun kakek yang ke-100, sahabat Rahul yang bernama Bobby dan Salim mengajak Rahul untuk berlibur ke Goa. Saat bersamaan kakek memanggil Rahul, ia mengkhawatirkan Rahul setelah kepergiannya. Kemudian kakek meminta hadiah yang disiapkan Rahul, yaitu berisi tongkat kriket yang ditanda tangani oleh Sachin. Bobby dan Salim menghampiri kakek yang sedang menonton kriket, untuk membujuknya agar ia mengizinkan Rahul pergi bersama mereka ke Goa. Kakek mengizinkannya. Bobby dan Salim pun senang. Saat itu Sachin mendapat skor 99. Semua keluarga berkumpul, menantikan Sachin menyetak skor yang ke-100. Namun ia gagal. Nenek terkejut sambil menunjuk kakek yang tak bergerak. Ternyata kakek sudah meninggal dunia. Mereka sama-sama gugur di angka 99. Rahul meminta izin pada nenek untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Ia merasa tak sanggup lagi mengurus tokonya. Ia ingin mengejar impiannya yang selama ini terlewatkan, dan melihat kehidupan yang nyata di luar sana. Nenek pun mengizinkan Rahul untuk melakukan apa yang diinginkannya, karena merasa Rahul sudah cukup dewasa. Namun nenek meminta Rahul melakukan satu hal terakhir, yaitu keinginan kakeknya sebelum meninggal, untuk menaburkan abunya di Sungai Gangga dan Rameshwaram. Nenek yang akan pergi ke Sungai Gangga, dan Rahul yang diminta untuk pergi ke Rameshwaram. Ketika mereka hendak berangkat ke Goa, Rahul menelpon Bobby untuk merubah rencana, karena neneknya ingin melihat Rahul pergi. Ia pun menjelaskan rencananya pada Bobby. Di stasiun, nenek mengantar keberangkatan Rahul. Rahul menaiki Chennai Express. Nenek mengetahui kalau kereta itu tidak melewati Rameshwaram. Namun Rahul mengelabui neneknya. Nenek sangat mempercayai Rahul, lalu memberikan abu kakek padanya. Dalam hati Rahul, ia tak ingin membohongi nenek. Namun kenyataannya, ia sudah membohongi neneknya. Bobby dan Salim sudah menunggu Rahul di stasiun berikutnya. Kereta pun berhenti. Rahul yang sudah tak sabar bertemu kawannya, meninggalkan abu kakek di kereta. Setelah bertemu Bobby dan Salim, Rahul baru ingat kalau ia meninggalkan abu kakeknya. Rahul segera kembali untuk mengambilnya. Saat itu kereta sudah mulai bergerak. Untungnya Rahul sudah mendapatkan abunya kembali. Ketika hendak keluar dari kereta, Rahul melihat seorang gadis cantik sedang berlari mengejar kereta. Rahul terpesona dengan gadis itu. Ia mengulurkan tangannya lalu menarik gadis itu untuk menaiki kereta. Gadis itu berterima kasih pada Rahul. Ketika gadis itu ingin berbicara, Rahul berpamitan untuk pergi. Namun di luar ada seorang pria besar sedang mengejar kereta. Rahul pun menolongnya. Saat ia ingin keluar, ada lagi pria besar yang mengejar kereta. Rahul menolongnya juga. Ketiga kalinya Rahul ingin keluar, muncul lagi pria besar. Ia juga menolong pria itu. Dan keempat kalinya ia ingin keluar, lagi-lagi ada pria yang berlari mengejar kereta. Rahul pun menariknya masuk ke kereta. Saat ia ingin keluar lagi, ternyata peronnya sudah berakhir dan kereta sudah berjalan kencang. Rahul pun kembali ke kereta. Gadis tadi bernama Minema. Ia sedang melarikan diri dari kejaran pria-pria besar itu. Rahul duduk di tempatnya semula. Ia mencoba mengajak pria itu berbicara namun pria itu diam saja. Mina menatap Rahul kesal. Saat itu Bobby dan Salim menelpon Rahul.
Rahul mengatakan kalau ia tak sempat keluar dari kereta, lalu menyuruh mereka menunggu di stasiun berikutnya. Rahul menceritakan kalau ia sedang bersama gadis cantik dan seksi. Ia berbicara dengan bahasa Hindi, mengira gadis itu tak mengerti bahasa Hindi. Lalu menutup teleponnya. Rahul menggoda gadis itu dengan bernyanyi bahasa Hindi. Lalu gadis itu membalas nyanyian Rahul. Ia mengatakan kalau dirinya mengerti bahasa Hindi. Ia mencoba memberitahu Rahul kalau pria-pria besar di sampingnya itu ingin menculik dirinya. Rahul sangat terkejut. Meena meminta Rahul untuk menolongnya dan menyuruhnya mengobrol dengan nyanyian agar pria-pria itu tak curiga. Meena meminta Rahul untuk pergi ke toilet. Ia ingin meminjam ponsel Rahul untuk meminta bantuan temannya. Rahul pun segera pergi ke toilet. Meena menyusul Rahul ke toilet. Ketika ia hendak menelpon, pria besar itu merebut ponsel dari Meena dan melemparkannya keluar. Rahul ingin melawan karena itu ponsel miliknya. Namun ia malah ditodong dengan senjata tajam. Rahul tak bisa berkutik. Ia kembali ke bangkunya. Saat itu ada penjaga kereta meminta tiket. Rahul memiliki tiket. Lalu ia bernyanyi dengan bahasa Hindi memberi tahu penjaga kalau mereka membawa senjata tajam dan ingin menculik gadis di depannya. Penjaga itu pun langsung menyita senjata mereka dan membawanya ke belakang. Rahul mengira masalah mereka beres. Ternyata pria besar itu melempar penjaga kereta keluar. Rahul sangat terkejut. Mereka membawa Rahul ke desa Komben yang berada di selatan India. Rahul melihat keluar jendela. Pemandangan di sana masih sangat alami dan indah. Rahul turun dari kereta. Penduduk desa sudah menyambut mereka. Ternyata Meena adalah putri Durgeswara, seorang pemimpin gangster di wilayah selatan yang sangat dihormati. Rahul pun menjadi gugup. Meena mendekati ayahnya. Ayah memarahi Meena karena sudah mencoba kabur. Meena menjelaskan kalau ia mencintai seseorang, yaitu Rahul. Rahul yang tak mengerti bahasa mereka hanya mengangguk. Para penduduk mengangkat senjata. Namun ayah Meena menghentikannya. Ia mendekati Rahul. Ayah menanyakan bahasa yang digunakan ibu Rahul. Meena menjelaskan kalau Rahul berasal dari utara. Ia berjanji akan mengajari Rahul bahasa Tamil setelah menikah nanti. Ayah pun menyuruh penduduk untuk membawa Rahul. Dengan pengawalan ketat, mereka membawa Meena dan Rahul ke desa. Di perjalanan, Meena jujur pada Rahul kalau tadi ia membohongi ayahnya. Ia mengatakan kalau mereka saling mencintai dan ingin menikah. Lalu mengatakan juga kalau Rahul berasal dari wilayah utara. Rahul pun merasa hidupnya akan segera berakhir. Sesampainya di desa, keluarga besar Meena sudah menyambut mereka. Rahul melihat sekeliling mereka dipenuhi oleh pengawal bersenjata. Keluarga Meena menjamu Rahul dengan istimewa. Namun Rahul merasa seperti kambing yang ingin dikorbankan. Saat Rahul ingin mencari udara segar, ia melihat polisi Punjabi sedang berbicara dengan ayah Meena dengan bahasa Tamil. Melihat Rahul datang, polisi itu menghampiri Rahul. Ia mengingatkan pada Rahul, kalau ia berani mencintai Meena, berarti ia siap untuk menghadapi Tangabali, dan siap untuk dijadikan bingkai foto berkalung bunga. Saat bersamaan salah satu pengawal ada yang berteriak memberitahu kalau Tangabali datang. Ayah Meena menghampiri Tangabali. Inspektur Samsher dan Rahul melihatnya dari jauh. Tangabali mencium kaki ayah. Ia menanyakan kebenaran kalau Meena pulang bersama seorang pria. Rahul meminta Inspektur Samsher untuk menerjemahkan pembicaraan mereka. Tangabali datang bukan untuk mempermasalahkan benar atau salah, tapi ia mempermasalahkan tentang harga diri. Ia melihat Rahul, lalu menghampirinya untuk menanyakan apakah benar ia pria yang akan menikahi Meena. Ia meremehkan Rahul, namun Rahul mengira kalau ia sedang bercanda. Tangabali menantang Rahul untuk bertarung malam ini. Rahul yang tak mengerti bahasanya mengiyakan tantangan itu. Inspektur Samsher memberitahu Rahul kalau ia baru saja menerima tantangan Tangabali. Rahul pun panik. Meena melihat mereka dari dalam rumah. Meena menghampiri Rahul yang berniat untuk mengakhiri hidup. Meena menenangkan Rahul dan mengajaknya untuk melarikan diri nanti malam. Malam pun tiba. Di depan rumah sudah banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara Rahul dan Tangabali. Meena dan Rahul merencanakan strategi untuk kabur. Rahul pun sangat panik. Rahul keluar rumah berpura-pura terlihat santai. Saat melihat ke depan,
Ada seorang penari wanita yang sangat cantik dan seksi. Rahul pun terpesona. Penari itu menghampiri Rahul. Melihat tariannya yang eksotis, Rahul pun terhipnotis olehnya. Ia ikut menari dengannya dan melupakan niat awalnya untuk kabur bersama Mina. Ketika sedang asik minum-minum, Tanga Bali pun datang. Rahul yang sangat mabuk menghampiri Mina. Ia mengoceh tak jelas, berbicara pada Abu Kakek, menghina pria besar satu persatu, bahkan kepada ayah dan Tanga Bali juga. Lalu memperlihatkan kemampuannya beratraksi dengan motor, dan pergi melarikan diri meninggalkan Mina. Mereka pun mengejar Rahul. Rahul terjatuh. Inspektur Samsyar membantu Rahul dan membawanya bersembunyi. Ia memberitahu Rahul untuk menaiki kereta pertama pukul 5.30, dan meminta Rahul untuk merahasiakan bahwa ia yang sudah membantunya. Rahul bangun kesiangan. Tempat itu terombang-ambing seperti gempa. Ketika keluar, ternyata ia berada di tengah laut. Kemudian muncul beberapa pria yang terkejut dengan kedatangan Rahul. Rahul bertanya tujuan kapal itu. Ternyata itu adalah kapal penyelundup solar ke Sri Lanka. Saat bersamaan, polisi perbatasan pun datang. Mereka mengepung kapal itu, lalu menangkap para penyelundup. Polisi mengira Rahul adalah komplotan mereka. Rahul mengelaknya. Namun saat polisi meminta paspor, Rahul tak memilikinya. Jadi Rahul pun ikut ditangkap. Di tempat lain, ayah Mina memeluk Tanga Bali. Mina dengan terpaksa harus menerima Tanga Bali untuk menikahinya. Polisi memeriksa Abu Kakek, mengira kalau Rahul membawa bom. Rahul mengatakan kalau guci itu berisi Abu Kakek. Ia bukan penyelundup, hanya orang India biasa yang datang dari Mumbai untuk menabur Abu Kakek. Ia pun menceritakan perjalanan hidupnya, termasuk masalah dengan penduduk Komban. Polisi itu meyakinkan apakah penduduk Komban mengenalinya. Di tempat lain, pernikahan Mina akan segera berlangsung. Tiba-tiba mobil polisi datang. Inspektur Samsyar menghampiri mereka. Saat pintu mobil dibuka, Inspektur Samsyar terkejut melihat Rahul. Rahul sangat senang melihatnya. Ia meloncat dari mobil dan memeluk Inspektur Samsyar. Rahul tak mengira kalau ia kembali ke desa Komban. Ayah dan Tanga Bali pun menghampirinya. Rahul ingin kabur lagi, dan meminta polisi untuk membawanya lagi. Polisi bertanya pada ayah Mina apakah mereka mengenal Rahul. Mereka pun mengatakan kalau Rahul adalah keluarga mereka. Polisi pun melepaskan Rahul. Setelah polisi pergi, mereka menghampiri Rahul. Rahul melihat senjata tajam. Ia lalu berlari untuk mengambilnya, lalu menjadikan Mina sandraan. Ayah menyuruh mereka berhenti. Rahul dan Mina melarikan diri dengan mobil ayah. Tanga Bali mengejar mereka. Rahul mendorong Tanga Bali ke lumpur sambil meminta maaf. Ayah menyuruh mereka menangkap Rahul. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Tiba-tiba sebuah mobil menghadang di depan. Rahul dengan gagah mengangkat senjata tajam, lalu mengayunkannya tepat di ban mobil lawan. Mobil itu pun terjungkal. Akhirnya Rahul dan Mina keluar dari kejaran mereka. Namun, mobil yang mereka tumpangi mengalami mogok. Rahul membuka kap mobil. Kepulan asap pun keluar dari dalam. Tak sengaja Rahul menendang mobil itu. Mobil itu bergerak ke arah danau. Rahul mengambil ransel miliknya. Mina meminta Rahul untuk mengejar mobil itu karena itu adalah mobil kesayangan ayahnya. Rahul mencoba mengejarnya namun hanya bisa meraih bagian belakang mobil. Mobil pun terus bergerak ke arah danau dan tenggelam. Rahul memberikan bagian belakang mobil pada Mina. Ia memaki-maki Mina karena merasa selalu sial jika bersamanya. Mina pun marah pada Rahul. Ia juga mengatakan kalau Rahul telah mencuri mobil ayahnya dan merusaknya. Mereka pun beradu pendapat. Akhirnya mereka berpisah dengan berjalan berlainan arah. Rahul melihat sebuah mobil melaju ke arahnya. Ia memberhentikannya. Rahul mengenalkan diri dan meminta tolong untuk minebeng. Namun pengemudi itu mengenalinya. Ia mengatakan seluruh wilayah selatan sudah mengenali Rahul karena berurusan dengan Durgeswara. Rahul pun terkejut. Pengemudi itu memperingatkan Rahul kalau sampai ia tertangkap, maka akan dihabisi oleh mereka. Ia pun segera meninggalkan Rahul. Tak berani untuk membantunya. Karena takut, akhirnya Rahul kembali dan mencari Mina lalu mengikuti perjalanannya. Setelah lama berjalan,
Akhirnya mereka menemukan desa terpencil bernama Vidamba. Di sana sedang ada pesta pernikahan. Mina mendekati mereka dan berbicara bahasa Marathi. Mereka menyuruh Rahul mendekat. Namun Rahul yang tak mengerti bahasa mereka, takut kalau dibohongi Mina lagi. Jadi ia menggelengkan kepalanya. Mina berbicara pada mereka kembali. Lalu mereka menatap Rahul. Kali ini Rahul memutarkan kepalanya. Melihat itu mereka segera berlari mendekati Rahul dan mengangkatnya. Lalu membawa Rahul ke salah satu rumah. Setelah memberikan pakaian dan handuk, mereka keluar dari rumah itu. Rahul segera menanyakan kebohongan apa lagi yang dibuat Mina. Ia mengatakan kalau mereka baru saja kawin lari. Alasannya yaitu karena ayah Mina kaya, dan Rahul hanya penjual manisan. Rahul mengaku kalau dirinya memang penjual manisan. Mina tak tahu kalau Rahul memiliki toko manisan pun menertawakannya. Rahul menyinggung masalah ibunya. Mina pun sedih, karena ibunya sudah meninggal. Rahul meminta maaf. Ia tahu rasanya ditinggalkan. Ia pun bercerita kalau orang tuanya sudah meninggal ketika ia berusia 8 tahun. Mina baru tahu kalau Rahul ternyata yatim piatu. Keesokan pagi, ketika Rahul bangun, Mina sudah tidak ada di tempat tidur. Rahul mencari-cari keberadaan Mina. Ketika ia ingin mencari di luar, ternyata Mina sedang bersama penduduk desa. Mereka terlihat sangat akrab. Mina melihat Rahul sudah bangun. Mina menghampiri Rahul. Ia mengatakan kalau pagi ini ada ritual untuk pengantin baru, yaitu para suami harus menggendong istrinya sampai ke kuil. Mina mengajak Rahul untuk mengikuti ritual tersebut karena warga mengetahui kalau mereka adalah pengantin baru. Rahul menolaknya. Lalu Mina mengejek Rahul tak memiliki kekuatan. Rahul tak ingin diremehkan. Ia segera menggendong Mina untuk bergabung dengan yang lain. Rahul sangat terkejut mengetahui bahwa kuil terletak di atas bukit. Mereka harus menaiki 300 tangga untuk mencapainya. Rahul yang tak ingin diremehkan oleh Mina pun segera mulai menaiki tangga. Mina menyeka keringat Rahul. Rahul hampir menyerah. Namun ia bertekad untuk bisa sampai kuil. Mina tak menyangka kalau Rahul benar-benar bisa menyelesaikan ritual itu. Pada akhirnya hanya Rahul dan Mina yang berhasil sampai ke kuil. Mina merasa terharu atas perjuangan Rahul. Pendeta sudah menanti mereka di dalam kuil. Ia berkata kalau Rahul akan menjaga Mina seumur hidupnya. Mina tertegun dengan ucapan pendeta. Seorang pengunjung kuil juga mengatakan bahwa pasangan yang berhasil sampai kuil, maka akan bersama sampai 7 turunan. Mina merasa sangat terharu. Lalu pendeta mengatakan bahwa tanpa mengenakan kumkum ritual tersebut tidak lengkap. Mendengar itu, Rahul merasa sudah membuang-buang waktu. Lalu ia mengambil kumkum dari seorang pengunjung dan ingin memakaikannya pada Mina. Mina menolak, namun Rahul mengatakan kalau itu untuk melengkapi akting mereka sebagai suami istri. Rahul pun memakaikannya pada Mina. Hati Mina sangat berbunga-bunga, kemudian ia berdoa pada dewa. Dari sanalah perasaan cinta Mina terhadap Rahul mulai tumbuh. Mereka terbiasa melakukan apapun bersama, bahkan ritual layaknya pasangan normal. Suatu hari, Rahul membereskan barang-barangnya. Ia berniat untuk meninggalkan desa itu. Ia lelah harus terus berpura-pura sebagai pasangan. Namun Mina tak ingin meninggalkan desa itu. Ia sudah merasa nyaman. Ia juga tak ingin membuat perasaan penduduk desa kecewa. Rahul tidak ingin terus berbohong pada warga desa. Mina mengingatkan Rahul bahwa ia juga telah membohongi neneknya untuk pergi ke goa. Rahul marah. Ia memberikan abu kakek pada Mina lalu pergi meninggalkannya. Dalam hati ia tak tega meninggalkan Mina sendiri di desa itu. Mina sedang menangis di dalam rumah. Tiba-tiba Rahul kembali pulang. Ketika Mina menengok, ia terkejut melihat wajah Rahul terluka. Saat melihat ke belakang Rahul, ia lebih terkejut karena ternyata sudah ada tangga bali dan bawahannya. Tangga bali menyeret Mina dan Rahul keluar. Warga yang melihat itu segera menghampiri mereka. Rahul melihat ada senjata tajam. Rahul melepaskan pegangan para preman itu. Kemudian mendekati tangga bali dan mengatakan kalau ia boleh membawa Mina, asalkan dirinya bebas. Rahul memohon ampunan pada tangga bali. Saat Rahul ingin mengambil senjata tajam, Mina menariknya. Ia memaki-maki Rahul. Rahul meminta Mina untuk mengerti. Kemudian Rahul memberinya isyarat dengan nyanyian bahasa Hindi. Mina membalas nyanyian Rahul.
Mereka pun berbicara dengan nyanyian. Tiba-tiba Tang Abali ikut bernyanyi. Ia mengatakan kalau dirinya mengerti bahasa Hindi. Ia juga mengetahui rencana mereka. Tang Abali pun mengambil senjata tajam itu. Ketika akan mengarahkan ke arah Rahul, seorang anak kecil memanggil Tang Abali dan mendekatinya. Ia mengancam Tang Abali. Warga yang lain pun mulai mendekat. Tang Abali mengingatkan warga siapa dirinya. Namun warga tidak takut. Mereka mengatakan walaupun mereka tinggal di selatan, namun mereka akan membela yang benar. Salah satu dari mereka melemparkan kunci mobil pada Rahul. Rahul menangkapnya dan mengajak Mina untuk pergi. Tang Abali mau mengejar mereka, namun warga menghalanginya. Rahul segera menaiki mobil. Mina ingat sesuatu. Ia kembali ke dalam rumah. Rahul menghampiri Mina dengan mobil. Mina keluar dari rumah dengan membawa abu kakek. Rahul terharu dengan tindakan Mina. Mereka pun segera pergi meninggalkan desa. Tang Abali hanya menatap marah pada mereka. Rahul memberikan tiket ke Mumbai untuk Mina. Sedangkan Rahul ingin ke Rameswaram untuk menaburkan abu kakek. Ia baru sadar kalau cara terbaik untuk melarikan diri dari masalah adalah dengan menghadapinya. Mina ingin ikut Rahul ke sana. Rahul melarangnya. Ia khawatir kalau Tang Abali akan muncul di sana. Namun Mina mengatakan ia akan melindungi Rahul dari Tang Abali. Lalu merobek tiket dari Rahul. Rahul pun mengizinkan Mina untuk ikut. Akhirnya mereka pergi ke Rameswaram bersama. Mina menemui pendeta. Ia mengatakan pada Rahul kalau mereka bisa melakukan ritual besok pagi. Keesokan harinya, Rahul menabur abu kakek ke laut. Akhirnya permintaan terakhir kakek telah terwujud. Mina menatap Rahul dari jauh. Malamnya, Rahul meratapi kehidupannya selama ini. Mina mengatakan, setelah ia pergi maka kekhawatiran Rahul akan berakhir. Rahul bertanya tujuan Mina selanjutnya. Mina ingin pergi ke Pune untuk menemui teman lamanya. Rahul mengkhawatirkan keamanan Mina. Ia mengajak Mina ke rumahnya di Mumbai untuk tinggal bersama nenek. Lalu Mina menanyakan bagaimana jika ayahnya menyusul ke sana. Apa yang harus Mina katakan? Rahul pun terdiam. Keesokan pagi, mereka pergi meninggalkan Rameswaram. Di sepanjang perjalanan, Rahul mengenang kebersamaannya dengan Mina selama ini. Mina tertidur di dalam mobil. Melihat Mina, Rahul telah memantapkan keputusannya. Mobil pun berhenti. Mina terbangun dari tidurnya. Betapa terkejutnya ia mengetahui kalau mereka sudah ada di Komban. Para warga mendekati mereka. Mina panik. Ia khawatir kalau warga akan membunuh Rahul. Rahul turun dari mobil. Mina mencegah Rahul. Ayah Mina keluar dari rumah. Rahul menghampirinya. Mina ingin menjelaskan pada ayahnya. Namun Rahul melarang. Ia akan berbicara dari hati ke hati dengan ayahnya. Rahul memuji ayahnya karena telah menjadi orang yang dihormati di desa. Namun Rahul bertanya mengapa ia begitu keras pada Mina putrinya sendiri. Karena ingin menikahkan putrinya namun malah membuat hidupnya hancur. Apakah ayah bisa berbuat setega itu pada putrinya? Rahul juga mengatakan kalau ia telah gagal menjadi seorang ayah. Rahul menghampiri ayah. Ia mengatakan kalau negaranya sudah merdeka selama 60 tahun. Namun Mina dan gadis lain di desanya tidak bisa merasakan kemerdekaan itu. Rahul juga mengatakan pada warga semua, jika mereka tak peduli pada anaknya, maka seluruh kekuasaan di desa itu tak ada gunanya. Ketika Rahul menengok, Tang Abali sudah berdiri di belakang. Rahul menghampirinya. Ia mengatakan walau Tang Abali berbadan tinggi dan besar, namun hatinya kecil. Ia mengingatkan Tang Abali untuk tidak meremehkan kekuatan orang biasa. Rahul menantangnya untuk bertarung. Bahkan seluruh desa demi Mina. Karena ia sangat mencintai Mina. Mina sangat terharu mendengarnya. Anak buah Tang Abali menghampiri Rahul dari belakang. Lalu memukul kepalanya. Mina ingin menghampiri Rahul namun ditahan oleh ayahnya. Rahul dikeroyok oleh anak buah Tang Abali. Saat melihat ayah, keberanian Rahul mencuat. Ia melawan preman-preman itu. Rahul melihat sekop pasir. Ia lalu mengambilnya dan menghajar para preman satu persatu. Tang Abali menangkap sekop Rahul dan mematahkannya. Rahul melawannya walaupun kekuatan Tang Abali jauh lebih besar. Tang Abali melempar Rahul, lalu memukulnya sampai terjatuh. Mina menangisi Rahul.
Tangabali melihat Mina sangat mencintai Rahul. Mendengar tangisan Mina, kekuatan Rahul kembali muncul. Kemudian ia bangkit dan menghajar Tangabali. Keberanian Rahul pun berkobar. Tangabali ingin mengambil senjata tajam. Namun Rahul lebih dulu memukulnya dengan ember. Ia mengambil alih senjata itu dan mengarahkan pada Tangabali. Rahul menatap Mina dan ayahnya. Kemudian ia melepaskan Tangabali dan melemparkan senjata itu. Anak buah Tangabali bersiap untuk bertarung. Namun Tangabali menghentikan pertarungan dan mengaku kalah. Ayah melepaskan tangan Mina. Lalu ia menghampiri Rahul dan menganggapnya sebagai pria sejati. Ayah menyerahkan Mina pada Rahul. Rahul dan Mina pun merasa lega. Ayah mengumumkan pernikahan mereka. Penduduk Pomban pun bersorak-sorai. Rahul mendekati Mina. Rahul mengingat perkataan pendeta saat di kuil. Mina memarahi Rahul yang sudah berani mengambil resiko untuk kembali ke desa itu. Rahul mengatakan kalau ia tak boleh meremehkan seorang penjual manisan. Mereka pun saling berpelukan. Pelajaran yang dapat diambil adalah walaupun begitu banyak ragam bahasa yang ada, yang paling penting adalah bahasa cinta. Walaupun cinta sendiri tak memiliki bahasa. Begitulah perjalanan hidup Rahul yang berakhir bahagia. Semua terjadi karena ia salah naik kereta Chennai Express. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.